Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Puji Lestari dengan NIM 242101010007. Saya dari kelas A2 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan otak. Yang pertama ada perkembangan otak anak. Dulu tuh otak dianggap tetap hanya dari faktor genetiknya saja. Maksudnya tuh dulu banyak yang beranggapan bahwa otak bersifat tetap dan tidak bisa berubah setelah masa tertentu. Nah, dan perubahannya tuh hanya dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menemukan bahwa otak itu bisa berubah seumur hidup melalui proses neoplastisitas. Nah, namun sekarang, otak itu bersifat plastisis. Pengalaman itu sangat mempengaruhinya. Maksudnya tuh, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi seiring perubahan waktu. Kayak apa ya, dari proses ini tuh bisa membuat kita mempelajari banyak hal-hal baru. Selanjutnya ada perkembangan neuron. Yang pertama ada jumlah dan ukuran koneksi saraf itu bertambah saat remaja. Nah, pada masa ini tuh jumlah dan ukuran koneksi saraf otak itu berkembang pesat. Lalu yang kedua ada mielinisasi, mempercepat informasi transmisi. Nah, maksudnya tuh prosesnya ini tuh pembentukan lapisan mielin di sekitar akson yang mempercepat transmisi ke neuron. Nah, yang ketiga ada fokus perhatian yang baik saat umur 10 tahun. Nah, pada saat umur segini nih, memungkinkan tuh anak lebih efektif dalam belajarnya dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan. Awal terbentuk banyak koneksi itu ya pada tahap awal perkembangan. Nah, terbentuk banyak koneksi antara sel saraf di otak yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak. Nah, koneksi yang digunakan itu diperkuat, sedangkan yang tidak digunakan itu akan dipangkas. Nah, proses ini tuh membantu meningkatkan efisiensi otak pada anak. Selanjutnya ada perkembangan otak masa anak-anak. Yang pertama ada volume otak stabil. Nah, pada masa kanak-kanak ini volume otak mencapai titik stabil setelah mengalami pertumbuhan tuh pesat pertumbuhannya. Nah, yang kedua tuh ada konteks prefrontalnya tuh berkembang, perhatian, terus penalaran dan kontrol kognitifnya tuh baik. Nah, pada perkembangan itu ya membantu anak menjadi lebih baik dalam mengontrol atau mengatur perhatiannya. Nah, yang ketiga ada pergeseran aktivasi. Nah, dari yang luas tuh ke lebih luas lagi. Selanjutnya ada perkembangan otak masa remaja. Yang pertama ada pruning koneksinya tuh lebih efektif. Nah, proses ini tuh membuat kayak koneksi otak itu yang tersisa tuh bisa lebih efektif dan terfokus pada sesuatu tersebut. Yang kedua ada korpus kolosum menempel. Pemrosesan informasinya tuh meningkat. Nah, pada masa ini tuh ya meningkatkan pemrosesan informasi dan komunikasi di belahan otak yang mendukung keterampilan kognitif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada ketimpangan emosi dan kontrol. Nah, ada amigdala atau emosi kayak lebih matangnya itu cepat daripada kontrol dirinya. Nah, remaja itu emosinya kuat, kontrolnya rendah, impulsif dan ambil risiko. Nah, ketimpangan emosi dan kontrol pada remaja itu sering terjadi ya karena kan emosinya tuh lebih cepat dibandingkan kontrol dirinya. Nah, hal ini tuh kan menyebabkan remaja sering memiliki emosi yang kuat, tapi kontrol dirinya tuh rendah. Selanjutnya ada lateralisasi otak. Nah, otak kirinya tuh digunakan untuk bicara dan tata bahasa, sedangkan otak kanannya tuh digunakan untuk emosi, humor, serta konteks. Selanjutnya ada plastisitas otak. Otak bisa beradaptasi saat bagian tertentu tuh rusak. Nah, maksud dari plastisitas otak itu adalah kemampuan otak tuh untuk beradaptasi setelah salah satu ada yang rusak. Nah, dengan cara tuh mengalihkan fungsi ke area lain yang masih sehat. Nah, contohnya tuh ada Mikhail Rehben. Nah, otak kanannya tuh diambil alih fungsi bahasa. Selanjutnya ada pendidikan dan perkembangan otak. Yang pertama ada pengalaman belajar penting sejak kecil hingga remaja. Nah, perkembangan otak pada anak hingga remaja ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar. Nah, pada masa ini otak berkembang pesat, kayak seperti interaksi sosial dan pengalaman positif tuh dapat memperkuat koneksi otak. Nah, lalu yang kedua ada koneksi sinapsis dibentuk dan diperkuat lewat pembelajaran aktif. Nah, maksudnya tuh aktivitas yang melibatkan pemecahan masalah dan interaksi langsung kayak membantu memperkuat koneksi antar neuron dan mendukung perkembangan kognitif pada anak. Selanjutnya ada kontroversi masa kritis. Nah, yang pertama masa kritis untuk belajar mungkin gak sepenting yang diduga. Nah, dalam bukunya Educational Psychology, John Westentrok berargumen bahwa masa kritis untuk belajar mungkin tidak sepenting yang sering kita perkirakan. Yang kedua ada pembelajaran efektif tetap mungkin setelah usia dini. Nah, meskipun ada konsep masa kritis, pembelajaran itu dapat terus terjadi sepanjang hidup dengan pendekatan yang tepat. Selanjutnya, anak usia sekolah. Semangat berkarya dan rasa ingin tahunya tuh tinggi. Nah, anak usia sekolah tuh saat umur 6 sampai 12 tahun tuh sangat bersemangat untuk berkarya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, mereka tuh aktif dalam mengeksplor dunianya sendiri dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Nah, yang kedua ada fokus pada kini, bukan masa lalu atau masa depan. Nah, anak usia sekolah tuh cenderung fokus pada masa kini daripada masa lalu ataupun masa depan. Nah, mereka tuh lebih memperhatikan kayak pengalaman dan kegiatan yang terjadi pada saat ini kayak permainan, terus tugas sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan fisik dan motorik. Nah, pertumbuhannya tuh 2 sampai 3 inci dan 5 sampai 7 pon per tahunnya. Nah, anak usia 6 sampai 11 ini tumbuh tuh sekitar 2 sampai 3 inci lah atau 5 sampai 7 cm. Nah, dan bertambah berat badannya tuh 5 sampai 7 pon atau 2,3 sampai 3,2 kg per tahunnya. Yang kedua, terus motorik kasar dan halus semakin terkoordinasi. Nah, pada usia anak-anak kayak 6 sampai 11 tahun tuh perkembangan fisik dan motorik berlangsung pesat dengan koordinasi motorik kasar dan halus yang semakin membaik. Dan yang terakhir ada pentingnya olahraga. Nah, yang pertama tuh ada anak lebih lelah ketika duduk diam daripada bergerak. Nah, banyak kan saat ini kayak anak tuh lebih sering ngerasa capek, tiba-tiba gak ngapain capek daripada ketika bergerak. Nah, sedangkan tuh aktivitas fisik tuh dapat meningkatkan aliran darah ke otak kan. Nah, kayak bisa memperbaiki mood dan mendukung perkembangan kognitif fisik serta kayak kualitas tidur kita lebih terjaga kan. Nah, terus yang kedua ada olahraga meningkatkan kesehatan dan kognisi. Nah, olahraga itu penting karena dapat meningkatkan kesehatan fisik dan kognitif kita. Aktivitas fisik yang teratur tuh membantu memperbaiki memperbaiki fungsi otak, terus meningkatkan kemampuan belajar kita dan meningkatkan daya ingat kita. Nah, selain itu olahraga itu juga bisa mendukung perkembangan fisik yang sehat kayak bisa meningkatkan kekuatan jantung dan bisa mengurangi berbagai macam risiko penyakit. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.